Kan mungkin mereka juga nggak tahu mental public figure itu lagi apa. Ngotot rujuk, Randy Kernot minta hakim mediasi ulang dengan Lady. Tekad Randy Kernot ingin rujuk dan memperbaiki hubungannya dengan Lady Nayawan, istrinya, belum surut. Setelah janji bayar kesalahannya terhadap sang istri dengan menghapus tato wajah Syahnas di punggungnya. Rupanya bukan akhir dari perjuangan aktor berusia 35 tahun itu menyelamatkan keluarganya dari tubir perceraian. Baru-baru ini Randy menyiapkan tawaran agar Lady Nayawan membuka pintu maaf dan bersedia melakukan mediasi. Setelah gagal total di mediasi pertama, aktor berdarah bule itu sampai bersujud meminta belas kasihan majelis hakim agar diberikan kesempatan kedua untuk bermediasi dengan Lady Nayawan, istrinya. Di situ Pak Randy juga menyampaikan segala permintaan maaf dan juga menyampaikan juga permintaan untuk 2 minggu ini penundaan mediasi, sedangkan Bu Lady awalnya sudah menolak. Tapi majelis hakim mediator itu menyampaikan ya udah dikabulkan dulu permintaan itu, akhirnya kita tunda sampai 2 Agustus, 2 minggu. Ya, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Bekasi akhirnya mengabulkan permohonan Randy. Dalam waktu 2 minggu ke depan, Randy Kernot berkesempatan meluluhkan hati Lady yang sudah terlanjur tersakiti. Mampukah Randy membujuk Lady kembali rujuk? Akankah Lady memaafkan dan melupakan pengkhianatan menyakitkan yang dilakukan Randy dengan Syahnas? Ini lagi terus dicoba terus gitu ya sama Randy, dan 2 minggu ini bukan karena diulur-ulur sih, lebih ke arah memang diberikan kesempatan, ruang dan waktu gitu ya, buat Randy ini bisa leluasa ya, yang namanya pendekatan lagi ya gitu ya. Mau gimana pun juga kan yang namanya perkara ini siapapun ya mungkin wanita gitu ya pasti juga sedih dan kecewa gitu ya. Makanya ini 2 minggu ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Randy. Nasib hidup rumah tangga Randy Kernot dan Lady Nayawan ditentukan dalam 2 minggu ke depan. Kabarnya baik Lady Nayawan maupun Randy tengah melakukan konsultasi ke pemuka agama terkait masa depan rumah tangga mereka berdua. Lantas benarkah meski membuka pintu mediasi, diam-diam Lady tengah menyiapkan laporan ke polisi terkait perzinahan suaminya dengan Syahnas? Posisinya sama sekali kita nggak ke arah sana untuk masalah pidana, karena Pak Randy juga masih dekat sama anak, posisinya kita juga mempertimbangkan hal-hal itu gitu ya, jadi nggak ke arah sana. Dan di tengah nasib keluarga Randy dan Lady Nayawan bakal ditentukan dalam 2 minggu ke depan. Secara mengejutkan, Ibunda Syahnas Syadika yang sebelumnya mendukung JJ kembali harmonis, tiba-tiba mengungkap pasrah jika putri bungsunya ditalak JJ Govinda. Ada apa dengan JJ dan Syahnas? Benarkah setelah dibalik gencar pamer kemesraan di media, hubungan JJ Syahnas menyimpan sekam prahara? Rosa menangis dihujat warganet. Rosa akhirnya angkat bicara soal dirinya dituding Bakstar Syndrome pada juniornya. Seperti yang diketahui, beredar video di media sosial penampilan Rosa bersama Rizky Febian dan Bertrand Peto saat menggelar konser di Malaysia dengan narasi seolah-olah Rosa mengacuhkan Onyo. Sontak saja video tersebut membuat Rosa meradang. Selama ini ia tak pernah sesakit ini melihat pemberitaan dirinya. Belum lagi komentar warganet. Sambil berlinang air mata, Rosa mengungkapkan kekesalan hatinya atas hujatan netizen kepada Denny Sumargo. Aku tuh kan bawa banyak tanggung jawab ya, banyak tanggung jawab buat manajemen aku gitu ya. Karena banyak karyawan-karyawan yang kerja di manajemen aku juga. Artinya kalau aku berhasil, ya mereka hidup. Terus aku juga punya orang tua yang pasti aku tahu mereka akan sedih kalau anaknya dikata-katain. Apa ya? Mungkin aku kalau di depan banyak orang nggak terlalu, untungnya juga aku kan gampang ketawa ya. Jadi mungkin masih
masih bisa oke. Tapi menurut aku kadang-kadang ada hal yang keterlaluan aja gitu. Kan mungkin mereka juga nggak tahu mental public figure itu lagi apa gitu, apa yang terjadi. Wajar jika Rosa merasa sakit hati. Image yang ia bangun selama 25 tahun sebagai diva seketika hancur. Ia pun merasa sangat dirugikan atas berita hoax tersebut. Rosa tak bisa mentolerir hal semacam itu. Lewat manajemennya, ia telah mengadukan pemilik akun tersebut ke pihak berwajib. Dan tak main-main, dalam waktu dekat penyanyi asal Sumedang itu akan membuat laporan. Kalau kemarin kan baru pengaduan. Nah, abis itu baru pelaporan. Aku harus datang sendiri. Oh, jadi nanti lu ada datang ke sono? Harus. Mau kau? Buat aku, ini bukan masalah tersinggung atau sakit hati. Aku pengen menyelamatkan moral kita semua lah gitu. Supaya ini nyata loh. Kenapa orang-orang di Korea, artis Korea tuh banyak bunuh diri? Kenapa? Karena dihujat-hujat. Justru orang-orang bisa menghujat, tapi itu tuh sebetulnya lo lagi nuncepin pisau. Berhentilah bikin fitnah-fitnah hoax itu gitu, hargailah orang lain. Sementara itu Afgan sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan Rosa juga kecewa atas apa yang menimpa Rosa. Menurutnya, Rosa bukan tipe orang yang memiliki sikap arogan dan ia akan mendukung sepenuhnya apapun langkah yang diambil oleh Rosa. Menurut aku itu sangat menggiring opini yang negatif, jadi aku nggak suka sih. Ya itulah makanya kalau aku, karena semua orang tuh pengen hidupnya pengen FYP, semua orang pengen terkenal instan tapi nggak punya karya. Semoga jalurnya Rosa masuk ke jalur hukum membuat efek jerah. Ayo, urusin hidup lo, jangan urusan orang lain. Ayo, jangan banyak gaya lo, segaya aja deh. Anak harimau peliharaan mati, Alsyad Ahmad kena hujat warganet. Halo Senora Teona, sini siap guys nih, Senora guys. Alsyad Ahmad dirundung kesedihan lantaran Senora, salah satu anak harimau kesayangannya, mendadak mati. Alsyad menuturkan jika penyebab kematian si anak harimau tersebut diduga karena virus atau bakteri. Namun belakangan Alsyad mengungkap jika kematian Senora akibat kelainan paru-paru sedari lahir. Expert kecolongan, dokter hewan pun kecolongan karena emang susah guys kalau udah kelainan tuh susah karena dia awalnya nggak menunjukkan ada kelainan, tiba-tiba drop gitu loh. Kemarin udah di autopsi paru-parunya dibuka, bersih paru-parunya, isi paru-parunya nggak ada cairan, nggak ada makanan, jadi nggak tersedak susu, nggak tersedak makanan, tapi paru-parunya itu alveolus lupa namanya itu, untuk menyerap oksigen itu rusak guys. Jadi ya dia nggak bisa ngambil oksigen banyak, intinya itulah. Alih-alih dapatkan dukungan, Alsyad justru tuai kecaman hingga trending di Twitter. Sepupu Raffi Ahmad itu dituding terlalu mengeksploitasi Senora untuk dijadikan konten oleh sang tuan. Ya, menurut warganet, Senora yang masih bayi terlalu sering terpapar sentuhan manusia. Hal ini mengingat Senora pernah bertemu dengan beberapa artis seperti Nagita Slavina Rayanza, Ria Ricis Moana, ataupun Aurel Amina. Mau tepuk tangan buat netizen yang tiba-tiba jadi expert. Sehari Senora dari bangun tidur pagi-pagi sampai tidur lagi 16 jam. Gua bikin konten sama mereka maksimal 1 jam. Lagian nih belum beres sih kontennya itu. Gue bukan suruh mereka action kan. Mereka nggak tahu kamera guys. Mereka hanya melakukan kegiatan mereka yang direkam. Jadi nggak ada urusannya sebenarnya mau konten teh. Alasan lain yang membuat warganet murka ialah kejadian ini bukanlah kali pertama bagi Alsyad. Pasalnya November 2022 silam, sepupu Raffi Ahmad itu juga ditinggal mati salah satu anak harimaunya yang baru saja berumur 8 hari akibat gigitan sang induk. Alsyad pun datangkan tim ekspor dari Afrika untuk membantunya. Do you have iodine?
Iodine, Yes, or spirits. medical spirits, babe. Yes, yes. Betadine. Just betadine is fine, just a drop. Yes, betadine. Yeah. Okay. This is betadine. First thing when you take them away from the Yeah, mouth. because Namun sayang anak harimau tersebut tak mampu bertahan. Hal ini pun menambah daftar celah Arsyad setelah sebelumnya jadi bulan-bulanan soal tinggalkan istri dan anak. Baby, selamat istirahat sayang. Aku tahu banget sih perjuangannya Kak Arsyad kayak gimana. Udah sesayang itu sama baby tigernya, udah ngelakuin apapun. Cuman ya itu tadi udah dijelasin semuanya. Jadi minta doanya aja.